kontaknya ada bang, kalau misalnya kagak percaya bang. Sosok Rosario de Marshall alias Hercules merupakan pria yang pernah santer berkuasa di era tahun 1990-an sebagai preman Tanah Abang. Dia dikabarkan pernah membantai lawan dari berbagai daerah di DKI Jakarta bersama pasukannya. Hanya itu saja, Hercules juga sempat menjadi perbincangan publik lantaran ia secara terang-terangan menantang duel Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, di mana sebelumnya Hercules dan Hengki juga sempat terlibat selisih. Lantas seperti apa sosok Hercules sebenarnya? Andri, seorang juru parkir di Pasar Tanah Abang yang mengaku kenal dengan Sang Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB, menyebut jika sebenarnya Hercules merupakan sosok yang baik dan ramah. Ia tidak searogan seperti yang nampak di pemberitaan. Bahkan menurut Andri, Hercules merupakan sosok yang mengayomi anak buahnya serta para pedagang yang berlapak di Pasar Tanah Abang. Menurutnya, Hercules juga bukan sosok yang suka memalak atau memeras para pedagang yang berjualan di sepanjang kawasan Pasar Tanah Abang. Sebaliknya, Hercules rupanya memiliki kebiasaan menyapa tiap pedagang dan mentraktir para anak buahnya baik berupa makanan atau minuman. Bahkan menurut Andri, tersohornya nama Hercules sebagai jawara di Pasar Tanah Abang, salah satunya lantaran sifat Hercules yang membumi kepada pribumi. Meskipun sebenarnya dia bukanlah seorang yang memiliki keahlian bela diri ataupun bakat tarung lainnya. Kendati begitu, kata Andri, ada satu hal lain yang juga menjadi pemicu Hercules dikenal dalam konotasi negatif sebagai preman Tanah Abang. Hal itu lantaran tragedi di tahun 1996 sebelum kerusuhan 1998 terjadi. Andri bercerita kala itu di kampungnya, wilayah Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terjadi kebakaran hebat yang membuat semua orang panik dibuatnya. Seluruh warga kocar-kacir dibuatnya lantaran harus menyelamatkan sejumlah harta benda. Momen tersebut rupanya dimanfaatkan oleh pencuri untuk mengutil barang-barang berharga milik warga kala mereka tengah panik. Saat itu, oknum pencuri itu mengaku sebagai anak buahnya Hercules ketika dipergoki oleh warga mencuri di tengah Kontaknya ada bang, kalau kebakaran. misalnya kagak percaya Warga bang. kesal pun makin naik pitam dibuatnya. Walhasil, kata Andri, entah bagaimana ceritanya terjadilah keributan antara daerah di wilayah Selipi, Jakarta Barat. Saat itu, sejumlah warga mulai dari Kemanggisan, Palmerah hingga Tanah Abang berkumpul dan perang satu sama lainnya. Hercules merupakan orang yang menjadi pemimpin pasukan kala itu. Andri menjelaskan bukan Hercules lah yang sebenarnya arogan, melainkan para anak buah atau kroco-kroco yang kerap memanfaatkan namanya saat berlaga jadi jagoan. Menurut Andri, sosok Hercules justru membantu menekan angka kriminal di wilayah Tanah Abang. Pasalnya, para copet, jambret, dan pelaku kriminal lain tunduk dan takut akan sosoknya. Namun kekuasaan Hercules rupanya tidak berlangsung lama. Kala itu muncul juga sosok Bang Ucu yang merupakan jawara silat Betawi. Ia tak mendepak mundur Hercules, ia hanya menjadi penengah antara Hercules dan warga. Hanya saja lambat laun Bang Ucu lantas menjadi penguasa di Tanah Abang menggantikan Hercules. Kendati begitu, Andri tak menjelaskan lebih jauh soal sosok Bang Ucu. Ia hanya mengaku sekedar tahu akan sosoknya saja.